Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi silahkan kalian bisa menyimak materi pada malam hari ini via live YouTube. Nah, ada beberapa materi yang memang perlu kita sampaikan secara online mengingat waktu offline kita cukup terbatas dengan materi yang begitu banyak. Jadi kita kombinasikan materi dengan online. Jadi silahkan kalian bisa mengikuti kapan saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa bagi kalian yang join pada live YouTube kali ini, silahkan bisa mengisi daftar kehadiran ya di kolom live YouTube dengan melampirkan nama dan name. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya in previous meeting, kita sudah membahas tentang listening dan reading ya di dalam TOEFL. Nah, ada materi yang perlu kita bahas bersama yaitu tentang grammar ya. Grammar itu kalau di dalam TOEFL itu disebut structure and written expression. Nah, kita sudah pernah bahas grammar di bahasa Inggris 1. Nah, bahasa Inggris 1 kita membahas tentang grammar dasar ya di dalam bahasa Inggris. Terus di dalam TOEFL kita masih mengulang ya tentang grammar yang pernah kita bahas pada semester 1, tetapi kita akan tambahkan materi-materi yang mungkin lebih kompleks lagi dan lebih sulit yang terkait dengan tes TOEFL. Nah, apa sih yang namanya tes structure and written expression ini? Nah, tes ini menguji kemampuan tata bahasa kita. Nah, yang namanya structure and written expression itu ada dua sesi, yaitu tes structure dan tes written expression. Nah, tes ini terdiri dari 40 soal, di mana pengerjaannya hanya 25 menit. Jadi kita bisa bayangkan satu soal itu berapa detik. Ya. Nah, kayaknya sih cuma grammar, tapi nah ini yang biasanya bikin pusing. Banyak yang nggak selesai di tes ini karena dia sudah lelah di reading. Ketika kita sudah di listening misal, kita sudah di listening, terus habis itu reading dengan bacaan yang banyak. Terus habis itu biasanya sesi ini sesi yang paling terakhir. Nah mungkin banyak yang nggak selesai di sesi ini karena sudah lelah. Nah, di bagian structure and written expression itu cara menjawabnya pun juga berbeda. Nah, biasanya para peserta atau mahasiswa itu kadang salah untuk menjawab. Nah, ada 40 soal ya. Jadi soal structure itu ada 15 soal ya. Ada 15 soal nomor 1 sampai 15. Nah, di bagian ini kita disuruh mencari jawaban yang benar. Nah, mencari jawaban yang benar. Jadi ada satu kalimat, ibarat kata satu soal itu satu kalimat. Nah, di situ ada yang rumpang dalam artian kita disuruh mengisi dengan jawaban yang benar. Nah, jadi ada satu kalimat di mana, nah, kita harus menyesuaikan dengan grammar atau tata bahasa yang benar. Nah, kira-kira mana ya pilihan jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut sesuai grammar, misal seperti itu. Nah, lalu di bagian berikutnya, di bagian written expression itu ada 25 soal, nomor 16 sampai 40. Nah, 25 soal nih. Di bagian ini agak sedikit berbeda untuk cara menjawab. Nah, kita disuruh mencari jawaban yang salah dari kalimat yang digaris bawahi. Jadi, dari segi soalnya sudah berbeda. Cara menjawabnya pun juga berbeda. Nah, kita akan lihat ya contoh soalnya. Nah, di bagian structure ditandai dengan kata atau kelompok kata gitu ya yang nanti itu akan dikosongi dan kita disuruh mencari opsi jawaban yang benar dari ABCD. Nah, jadi cari jawaban yang benar. Seperti ya kita mengerjakan soal-soal pada umumnya.
ketika kalian mengerjakan soal UTS bahasa Inggris, ketika kalian mengerjakan soal yang pilihan ganda, kita disuruh memilih jawaban yang benar ya. Misal seperti ini. Nah, di sini ada yang kosong nih, kita disuruh mengisi dengan mungkin kata atau frase yang sesuai agar kalimat itu sesuai dengan grammar. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, kalau di bagian written expression, ya, ini identik dengan yang namanya identifikasi kesalahan atau analisis kesalahan. Nah, jadi modelnya adalah eh, kita diminta untuk mengidentifikasi ya bagian yang ditandai atau digarisbawahi. Kira-kira dari yang digarisbawahi itu nanti ditandai dengan A, B, C, D. Kita disuruh memilih kira-kira kata atau frase mana yang tidak tepat atau yang salah. Nah, jadi kita diminta memilih jawaban yang salah. Ini malah lebih susah lagi. Ada satu kalimat, tidak ada yang kosong kalimat tersebut. Beda dengan yang tadi. Ada yang kosong, kita disuruh melengkapi dengan kata atau frase atau jawaban yang benar. Nah, di sini kalimatnya itu lengkap, ya. Kita disuruh mencari kira-kira ada kata atau frase itu yang salah nih secara grammatical atau secara grammar. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini seperti ujian sekolah bahasa Inggris ya. Kalau kalian dulu ikut ujian sekolah atau ujian nasional, nah bahasa Inggrisnya modelnya seperti ini. Jadi kalimat itu full atau penuh, tidak ada yang dikosongi. Nah, cuma ada beberapa kata yang itu digarisbawahi seperti A, B, C, D. Nah, kita disuruh milih dari A, B, C, D ini mana yang salah. Nah, ini yang paling pusing. Biasanya kalau di bagian ini banyak yang salah, keliru karena cenderungnya adalah mencari jawaban yang benar karena lebih banyak yang benar kan dari A, B, C, D misal yang harusnya salah itu D, kita nggak paham tentang D misal, kita pahamnya tentang A atau B, otomatis kita akan menjawab A atau B karena benar ya, tetapi kita salah. Padahal kita disuruh mencari jawaban yang salah. Itu akan lebih susah loh daripada kita disuruh mencari jawaban yang benar. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kita mengidentifikasi ada part yang salah. Nah, modelnya seperti ini. Nah, oke ya. Terus kita akan lanjutkan untuk skill 1, 2, dan 3 karena masih relate. Nah, di bagian structure and written expression itu ada sekitar hampir 60 bab atau 60 skill yang harus dikuasai oleh peserta atau mahasiswa dalam mengerjakan tes structure and written expression. Nah, di mana setiap skill itu ada materi yang perlu kita bahas bersama dan mungkin kayak cara menjawabnya juga seperti apa. Nah, kita akan ke skill yang pertama. Nah, seperti yang sudah terlihat pada slide. Nah, skill 1 adalah kita harus fokus pada subjek dan verb di dalam sebuah kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris atau di dalam sebuah kalimat sentence, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sentence minimal consists of subject and verb. Kalimat sederhana minim ada subjek, ada verb biar jelas. Ketika ada subjek, misal we, kita apa, nggak jelas, kita ngapain, kita lagi apa, kita sedang apa, nggak jelas. Misal cuma ada verbnya saja, belajar, atau sedang belajar, atau sedang makan, sedang bekerja, telah bekerja misal. Nah, yang bekerja siapa? Yang belajar siapa? Yang makan siapa? Kan nggak jelas nih. Nah, jadi sama-sama subjek dan verb itu harus sinkron. Subjeknya doang juga nggak jelas apa yang dilakukan. Kalau verbnya juga nggak jelas karena nggak ada subjek yang melakukan. Maka minimal kalimat itu terdiri dari subjek dan verb. Terus bagaimana kalau ada pola subjek predikat objek atau subjek predikat objek keterangan tempat keterangan waktu atau subjek predikat langsung kata keterangan. Nah, itu berarti adalah modifikasi dari bentuk kalimat. Karena nah ya,
Tidak semua verb, tidak semua kata kerja itu bisa dikasih objek tuh. Misal, kata kerja yang bisa dikasih objek itu kayak gini loh. Objek itu kan sesuatu yang kita kenai, menjadi sasaran dari sebuah verb. Misal, kita belajar bahasa Inggris, we study English, we play football, we drink a coffee, misal. Jelas nih, sesuatu yang kita kenai. Main bola, minum kopi, makan apel, belajar bahasa Inggris. Nah, yang belakang itu adalah objek sesuatu yang dikenai. Tapi, ada beberapa kata kerja yang dia tidak bisa dikasih objek. Misal apa sih? Nah, misal katakanlah tidur. Saya tidur, tidur apa? Tidur siang. Siang itu kan bukan objek, siang itu adalah keterangan waktu. Saya tidur. Misal, saya tidur nyenyak. Nyenyak itu juga bukan menunjukkan verb ya, katakanlah ya, atau sebagai objek. Nyenyak itu adalah cara dia tidur, misal. Berlari, berlari apa? Berlari cepat. Cepat itu juga bukan objek, tetapi cepat adalah cara dia berlari. Berjalan pelan, misal. Pelan. Pelan itu juga cara dia berjalan, bukan menunjukkan objek sesuatu yang dikenai. Nah, jadi itu adalah beberapa sampel. Karena ada beberapa kata kerja yang tidak bisa dikasih objek, maka minimal kalimat itu harus ada subjek dan verb itu sudah cukup membentuk kalimat yang sederhana. Nah, terus kita akan lihat siapa sih yang bisa jadi subjek di dalam sebuah kalimat. Subjek itu adalah orang atau apa. Nah, orang apa atau siapa, lebih ke siapa atau apa. Dalam artian yang bisa menjadi subjek itu tidak hanya melulu tentang orang saja kayak pronoun, tetapi bisa juga benda. Jadi tidak hanya benda hidup tetapi juga bisa benda mati. Nah, kalau kita lihat, sedangkan predikat atau verb adalah kata kerja. Nah, kita akan bahas ya. Nah, subjek. Kalau kita mengenal yang namanya subjek, subjek itu kan pelaku. Subjek kalimat. Nah, subjek itu tidak melulu cuman ayu, ide, she, he, it. Tidak semua kalimat di awal itu selalu diawali ayu, ide, she, he, it. Nah, kalau I jelas nih, I saya jelas, I jelas, you kamu jelas. Misal katakanlah terus she. Kalimat tidak selalu dimulai dengan she, tetapi mungkin she itu kan luas ya. Dia perempuan. Dia perempuan kan luas, bisa mengacu nama orang yang pasti perempuan, the girl, my mom, my sister, the woman, dan sebagainya. He pun juga luas. Nah, he itu juga bisa penjabaran dari nama orang yang laki-laki. Nah, the boy, my father, my brother, man, dan sebagainya. We itu juga luas. We itu menunjukkan kami atau kita. Bisa dari you and I, kamu dan aku jadinya kita. My friend and I, temanku dan aku juga jadinya kita. My family and I, keluargaku dan aku juga jadi kita. Nah, jadi we itu juga luas. Nah, they dan it itu juga cukup luas kalau sebagai subjek. Kita mengenal kalau misal it itu kan mengacu ke nya, misal ya, katakanlah nyanya misal katakanlah mengacu ke dia, dalam artian itu mungkin itu ya benda atau hewan, mengacu ke sesuatu yang hewan atau benda mati kan, yang merujuk kepada tunggal satu saja, benda atau hewannya satu, kita kata gantinya menggunakan it. Tapi they itu kalau mungkin kalian mengenalnya bahwa they itu mereka untuk orang, tidak. They bisa digunakan untuk benda mati, benda hidup atau hewan yang jumlahnya jamak lebih dari satu. Terus kita menggunakan kata gantinya apa? Yaitu they. Misal saya bilang students play football. Students bisa saya gantikan dengan kata nah, they. Teachers misal, teachers juga bisa saya gunakan kata ganti they. Books misal, buku-buku. Nah, bisa juga saya gantikan sudut pandangnya, kata gantinya dengan they misal. Terus katakanlah ya, terus misal cats misal. Nah, jadi banyak sekali bisa benda mati atau benda hidup yang jumlahnya banyak kita gunakan they. Ketika benda mati, orang, hewan,
dia jumlahnya 1, kita gunakan it. Jadi subjek itu bisa ayuidishi dan segala penjabarannya bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Terus subjek itu apakah cuma ayuidishi? Tidak. Subjek itu bisa gabungan yang dia lebih bukan lebih kompleks ya, mungkin lebih banyak lagi ya, lebih banyak dalam artian mungkin lebih kompleks ya. Nah, modelnya bisa nggak berbentuk frase? Bisa. Biasanya gabungan dua jenis kata atau lebih. Misal, benda itu kan kalau kita mengenal noun, itu kan biasa mengacu ke benda mati, benda hidup, hewan, ataupun tempat atau sesuatu yang dia berbentuk abstrak atau konkret. Nah, subjek itu bisa gabungan dari kata sifat ditambah dengan noun. Misal, little girl, gadis kecil. Big car, mobil yang besar. Large class, misal, kelas yang lebar. Diligent student, murid yang rajin. Yellow book, buku kuning. Misalnya, pink bag, tas warna pink. Bisa nggak itu jadi subjek? Bisa. Ketika nanti diikuti to be dan jenis kata yang lain di bagian nominal sentence ya. Nanti kita akan bahas ulang. Nah, terus bisa juga gabungan dari determiner plus noun. Misal apa sih? Kalau kita mengenal yang namanya determiner, itu seperti kayak possessive. Possessive itu kayak kepemilikan. Misal kayak my, your, her, his, their, its. Nah, misal seperti apa? My book, your book, her book. Bisa nggak itu jadi subjek? Bisa. Terus misal ditambah juga dengan penggunaan ini itu, sebuah, suatu, seekor, seorang, beberapa, banyak, sedikit, bisa nggak itu ditambahkan dengan non? Bisa dan jadi subjek juga. Misal this book, that student, this car, misal an apple, an orange, misal some people, several years, misal. Nah, itu bisa jadi subjek juga. Bisa juga pola selanjutnya adalah gabungan dari semuanya, misal determiner, adjective plus noun. Yang jadi kuncinya itu adalah nounnya itu loh. Mungkin bisa benda mati atau benda hidup. Nah, ketika kita gabungkan, misal a little girl, seorang gadis kecil, bisa nggak jadi subjek? Bisa. Misal, seorang gadis kecil belajar bahasa Inggris, kan bisa, tetap bisa jadi subjek kan. Misal, this sweet orange, this yellow book, a beautiful woman, a handsome boy, misal. Jadi subjek itu bisa lebih luas lagi yang dia berbentuk gabungan seperti ini. Nah, terus kita akan ke verb. Nah, ketika kita berbicara kata kerja, nah, ketika kita berbicara tentang kata kerja, kan itu selalu relate dengan yang namanya apa yang dilakukan, ya. Verb kata kerja atau bisa disebut predikat, apa yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, verb kan cukup banyak ya. Nah, verb itu cukup banyak. Ada yang namanya ini nih ya, ada yang namanya action verb. Ya, kata kerja yang seperti apa ya, doing action. Ada yang namanya pergerakan dari anggota badan misal. Ya, ada yang namanya mental verb, sesuatu yang kata kerja tetapi dia modelnya tidak banyak sebuah aktivitas gitu ya. Terus ada auxiliary verb, to be. To be kalau dalam bahasa Inggris itu juga disebut verb, tetapi dia tidak bisa diartikan seperti ya kayak kata kerja pada umumnya. Misal is, am, a untuk present, kalau untuk past tense ada was dan were. Bisa nggak ini jadi verb? Iya, karena dia bagian dari verb juga. Terus kata kerja bantu ya atau apa ya disebut auxiliary verb atau helping verb, misal kayak kata have, has, had yang nanti digunakan untuk tenses yang perfect, atau do atau does ya. Do atau does ini juga bisa untuk nanti simple present dan juga did untuk simple past tense. Nah, ini adalah jenis verb. Terus misal modal verb juga termasuk, misal kayak kata can, bisa, harus, seharusnya, should, will, shall, akan misal. Nah, ini adalah
beberapa jenis kata kerja. Jadi kata kerja tidak melulu cuman kata kerja yang umumnya kita temui, tetapi to be, is, am, are, was, were. Ya, have, has, had, do, does, and did itu termasuk juga verb atau kata kerja. Cuma, nah, seperti auxiliary verb ini nanti dia harus nempel kepada tenses. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Subjek jelas, verb juga jelas. Nah, terus ini nih, kita akan ulangi. Nah, intinya kalimat, ya, kembali ke kalimat tadi. Subjek dan verb harus jejeran. Ketika dalam sebuah kalimat, sentence, subjek dan verb harus jejeran. Di mana subjek dan verb itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah kan antara subjek dan verb. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya subject verb agreement, penyesuaian subjek dan verb. Nah, di mana nanti ini relate juga kepada tenses. Nah, tapi kita ke dasar dulu nih ya. Kita akan ke dasar. Nah, di dalam kalimat, dasar kalimat itu ada yang namanya kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, kali kita ke kalimat verbal dulu ya. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya otomatis berbentuk verb yang sebenarnya. We study English. Kita belajar bahasa Inggris. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. I eat an apple. Saya makan apel. I work as a teacher. Saya bekerja sebagai guru. Misal. Jadi jelas nih. Kita bisa translatekan kata per kata. Saya makan apel. Saya belajar bahasa Inggris. Saya mengajar bahasa Inggris. Jelas nih ada kata kerjanya setelah subjek. Itu adalah pola verbal, di mana nanti juga relate dengan tenses ya. Karena setiap tenses kan dia punya pola masing-masing ya. Yang jelas intinya ada subjek, nanti diikuti verb. Ya, tinggal nanti rumusnya seperti apa ya, sesuai dengan tensesnya. Nah, sedangkan kalau kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerjanya itu berbentuk to be. Nah, to be di sini mungkin bisa to be present atau to be past tense. Atau to be yang digunakan dalam present perfect been misal. Atau to be kalau present itu kan is and are. Kalau past tense kan ada was dan were. Kalau di perfect kan ada been. Nah, jadi verbnya itu harus berbentuk to be dan setelah itu harus diikuti oleh jenis kata yang lain, misal kata sifat, kata benda, kata keterangan waktu, tempat, dan sebagainya. Misal di sini, dia cantik. Ketika kita menerjemahkan dia cantik, she beautiful. Nah, dia cantik, she beautiful. Boleh nggak dalam kalimat? Nggak boleh. Kalau secara grammar, ketika ada she sebagai subjek, maka harus ada verbnya. Kita lihat cantik, beautiful kan bukan sebagai verb kan. Dia adalah kata sifat, pensifati. Nah, maka ketika kalimat itu she beautiful, maka nggak bisa. Kita butuh yang namanya verb. Dalam bahasa Inggris, pokoknya gimana caranya ketika ada subjek ayu wideshi dan penjabarannya tadi harus ada verbnya berbentuk to be. Nanti selanjutnya ada kata sifat benda keterangan yang lain. Nah, jadi kalimat itu ya ketika ada subjek gimana caranya harus muncul to be-nya, harus muncul verb-nya. Oh, karena kita lihat setelah subjek itu apa, kata apa, maka dia otomatis nominal. Misal dia cantik, she is beautiful. Kalau beda cerita kalau dia berdandan cantik, ada kata berdandan, berarti kan dia jelas kata kerja kan, maka dia verbal. Misal, aku di sini, I here, nggak bisa. Maka setelah I subjek, gimana caranya harus muncul verb. Di sini kan menunjukkan waktu. Berarti kan kalimatnya nggak ada verbnya nih. Kita munculkan verb, kayak verb bayangan lah ya. Maka I am here.
Beda cerita kalau kalimatnya aku duduk di sini, ada kata duduk nih, jelas kata kerja, maka dia adalah verbal. Aku di sini. Kamu di mana? Aku di sini. Kan boleh kan? Udah jadi kalimat kan? I'm here. Kami murid atau kita murid. We student kan juga nggak bisa. Maka we di sini subjek, kalimatnya nggak ada verb, kita munculkan verb bentuknya to be. Kalau kita present tense ya tinggal we are student. Misal saya seorang guru, I am a teacher. Beda cerita kalau saya bekerja sebagai guru. I work as a teacher. Maka itu adalah verbal. Jadi pola kalimat bahasa Indonesianya kita perhatikan. Ketika nggak muncul verb atau kata kerja, berarti dia nominal verb. Ketika dia jelas-jelas muncul kata kerja, berarti dia verbal verb. Tinggal kita menyesuaikan saja. Kalau nominal, to be apa yang sesuai dengan si subjek. Kalau verbal, verbnya harus sesuai dengan si subjek, tergantung nanti pakai tensesnya apa. Nah, jadi ketika kita belajar yang namanya subjek dan verb, kan relate dengan tenses ya. Kita pernah singgung ini di beberapa waktu sebelumnya. Jadi ketika kita belajar verb kan kita juga harus tahu tentang tenses. Dalam bahasa Inggris kan tenses itu ada banyak sekali, ya kan? Tenses itu ada banyak sekali. Nah, kalimat, misal katakanlah di kalimat yang verbal atau kalimat yang dia ada subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek keterangan, atau subjek, predikat, keterangan. Nah, ada yang namanya pola aktif dan pasif. Nah, kalimat yang bisa diaktif dan pasifkan adalah hanya kalimat verbal. Kalimat nominal tidak bisa dipasifkan. Kalimat verbal itu jelas dia ada subjek, ada predikat. Nah, ketika kita mempasifkan ya harus ada objek. Nah, oke. Oke, ini misal. Kita mungkin sudah familiar dengan yang namanya kalimat aktif. Kita sering melihat, mungkin kita sering mendengar atau melihat kalimat itu hanya kalimat aktif yang biasanya awalan me atau ber. Nah, kalau kalimat pasif itu seperti kayak di titik-titik. Misal kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Misal seperti itu. Nah, jadi kalimat yang bisa dipasifkan, kalimat yang harus wajib ada objeknya. Jadi bisa kita balik secara posisi. Saya mengajar bahasa Inggris diajar oleh saya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikasih kata di, otomatis kan sudah pasif. Toh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan pola rumusnya. Jadi aktif dan pasif itu ada rumusnya. Nah, ya kita akan ngulang lagi nih. Kita sudah sempat bahas di beberapa waktu yang lalu. Nah, yang jadi kunci utama adalah ini nih ya. Kita harus hafal nih tentang formula atau rumus. Nah, di sini kalau kalimat aktifnya simple present tense kan secara rumus formulanya kan subjek diikuti verb satu. Ya, ketika subjeknya ayuwide dia tanpa di ending ses. Ketika subjeknya adalah di subjeknya itu she he it, maka di ending s atau es kan seperti itu. Nah, misal, kalau di past tense, ada yang namanya pola subjek plus verb 2. Verb 2 di sini bisa reguler dan irregular verb ya. Ada kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, terus kalau kita misal katakanlah ya di simple present continuous misal. Nah, ada subjek to be-nya is ma plus verb ing. Terus misal kita di simple past tense, rumusnya adalah subjek to be-nya was were plus verb ing. Terus kalau kita di future, rumusnya subjek will plus verb 1. Terus bisa juga pola yang lain, subjek plus to be-nya SMA plus going to plus verb 1. Misal kita di future continuous, misal. Nah, subjek will plus be plus verb ing. Terus kalau kita di present perfect gitu ya. Nah, kalau kita di present perfect rumusnya subject have has plus verb 3. Terus kalau kita di simple past perfect, nah kalau kita di
simple past perfect, kita subject had plus verb 3. Nah, oke. Terus kalimat itu kan tidak melulu juga cuma oke kalimat eh, aktif saja, tetapi bisa juga kan bentuknya adalah kalimat pasif ya. Kalau misal kalian familiar dengan berita atau kalian pernah dengerin lagu berita atau lihat di subtitle film, nah di situ kalau kita lihat kalimat itu tidak melulu yang digunakan itu adalah kalimat aktif, bisa juga kalimatnya berbentuk kalimat pasif di titik-titik. Nah, untuk pola pasif itu juga ada rumusnya. Nah, ketika di present tense, maka subject to be is ma plus verb 3. Jadi segala segala verb 3. Nah, verb 3 digunakan untuk semua tenses dalam pasif. Dan jadi apapun tensesnya, ketika kita di pola pasif, di titik-titik, maka semua akan menggunakan verb 3. Nah, ketika kita di present tense, maka polanya ya tadi, subject to be-nya is ma plus verb 3. Terus ketika kita di simple past tense, subject plus to be-nya was, were plus verb 3. Nah, jadi ketika kita di simple present continuous, polanya subject to be-nya is ma plus being plus verb 3. Terus ketika kita di simple past continuous, polanya subject to be-nya was, were plus being plus verb 3. Kalau kita di simple future, polanya subject will plus be plus verb 3. Terus kalau kita pola selanjutnya, pola lainnya, subject to be-nya is ma plus going plus to plus be plus verb 3. Terus ketika kita di simple future continuous, maka polanya adalah subject will be plus being plus verb 3. Nah, terus ketika kita ke tenses yang present perfect, maka untuk pola pasifnya adalah subject have atau has plus been plus verb 3. Have itu untuk I, you, we, they, has itu untuk she, he, it. Nah, terus kalau kita di simple past tense, nah maka kita gunakan pola subject had plus been plus verb 3. Nah, jadi yang jadi pokok di dalam sebuah kalimat itu adalah rumus ini. Maka kalian hafalkan rumus ini karena rumus ini yang nanti akan membantu kita dalam mengerjakan soal-soal di structure and written expression. Bisa di dalam sebuah kalimat. Polanya itu ya harus sesuai rumus. Misal setelah subjek harus diikuti to be-nya SMA plus verb E. Di situ kalimatnya to be-nya hilang atau to be-nya nggak pas. Maka kita disuruh mencari jawaban yang benar ya, yang untuk melengkapi kalimat tersebut sesuai dengan pola tenses-nya. Nah, itu misal. Terus masalah di TOEFL, itu masalahnya apa nih? Kalau di dalam TOEFL. Nah, ada 3 permasalahan yang terkait dengan subjek dan verb di dalam sebuah sentence atau sebuah kalimat. Yaitu pertama, kalimat itu subjeknya tidak ada atau tidak ada subjeknya. Kita disuruh mencari subjeknya yang pas yang mana. Terus yang kedua, verbnya tidak ada. Jadi kalimat itu tidak punya verb. Kita disuruh mencari verb yang sesuai. Terus yang ketiga, ada subjek dan ada verbnya. Tapi mungkin masalahnya kelebihan subjek atau kelebihan verb. Double subjek atau double verb. Nah, kita disuruh mungkin menghilangkan salah satunya. Nah, masalah 3 ini. Nah, yang pertama adalah kalimat itu tidak memiliki subjek. Nah, ketika kita menjumpai pola seperti ini, nah ada contoh nih, di sini ada sebuah kalimat ya, kita disuruh memilih jawaban yang benar. Nah di sini kalau kita lihat ya, terus ini adalah soal structure ya. Jadi kita disuruh mencari jawaban yang benar. Misal ada kata was backed up, ada kata was diikuti verb 3 itu adalah pasifnya dari present tense. Nah ini adalah pasifnya dari present tense. Nah, gunanya kita belajar tentang
pola rumus di dalam tenses ya seperti ini. Apakah harus selalu diartikan? Tidak harus selalu diartikan karena terkadang memakan waktu ya. Karena waktunya cepet banget soalnya. Nah, di sini berarti kan otomatis was backed up itu adalah verb kan, kata kerja. Dia bentuknya adalah pasif di titik-titik. Nah, berarti kalimat di sini enggak ada subjeknya nih. Kan subjek itu kalau dalam kalimat kan letaknya pasti paling depan ya. Nah, berarti kalimat di sini nggak ada subjeknya. Kita cari kira-kira yang bisa jadi subjek itu yang mana. Yesterday. Yesterday nggak bisa dia keterangan waktu. Misalkan seperti itu ya. Bisa nggak jadi subjek? Yang nggak bisa dong. Ya. Nah, terus yang bawah in the morning. Keterangan waktu nggak bisa jadi subjek. Maka nggak bisa. Terus yang tinggal yang C sama D, traffic dan cars. Nah, kita lihat di sini menggunakan was. Siapa sih subjek yang menggunakan was? Oh, ternyata I, she, he, dan it. Maka otomatis jawabannya nggak jauh-jauh dari itu. Traffic. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa subjek itu kan tidak melulu cuma benda hidup, tetapi juga bisa benda mati. Ya, hewan atau kata lainnya. Nah, di sini ada kata traffic. Traffic itu dia kata gantinya apa toh? Oh, ternyata it. Nah, berarti jawabannya kan yang C. Terus misal cars. Cars itu mobil-mobil dia jamak. Kata gantinya apa sih? D. Kan kalau D ketemu was nggak bisa kan? Nah, tetapi harus ketemu were. Were itu kan untuk you, we, sama they. Maka D nggak bisa jadi subjek karena antara ini dan ini nggak sinkron. Yang sinkron adalah ini. Ini kata gantinya it dan ini ketemunya was. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nanti barangkali kalian bisa simak ya. Terus yang kedua, nah ini juga sama nih kalau kita lihat ada was ringing. Nah, was ringing ada kata was diikuti verb ing maka dia polanya adalah aktifnya past continuous. Nah, sama halnya kalimat di sini nggak ada subjeknya. Kira-kira kita disuruh mencari kira-kira yang pas dengan subjek menggunakan to be was apa? Yang A, loudly. Dia bukan subjek tapi keterangan cara. In the morning, keterangan waktu. The phone, ponsel, HP, atau the bells misal, bell. Kalau kita lihat C sama D bisa jadi subjek ya, tunggal jamak. Nah, kita lihat di sini. The phone, ponsel, HP-nya satu, kata gantinya apa? It. Maka dia kan gunakannya was ya. Terus the bells. Nah, di sini kan jamak banyak. Kata gantinya apa? They. Maka dia gunakannya were. Nah, maka yang benar jawabannya apa? Yang C. Ponselnya sedang berbunyi terus-terusan selama berjam-jam. Nah, maka yang benar adalah yang C. Jadi seperti ini. Terus yang pola kedua, kalimat itu tidak punya verb. Kalimat itu tidak memiliki verb atau kata kerja. Nah, subjeknya ada, kata kerjanya nggak ada. Misal di sini, subjeknya lengkap nih ada. Verbnya kok nggak ada. Nah, misal newspaper sebagai subjek. Jamak nih ya, newspaper kan jamak. Maka verbnya kan juga harus yang sesuai dengan jamak kan. Nah, di sini kalau kita lihat, apakah delivery adalah verb? Bukan. Delivery itu kalau nggak salah noun. Verbnya adalah deliver. Terus yang BA deliver. Di sini juga verb kata kerja meskipun bentuknya adalah pasif. Nah, pasifnya apa? Pasifnya present tense. Terus misal on time, keterangan waktu, regularly juga keterangan waktu. Maka yang paling logis logis dalam menjadi verb yaitu adalah yang B. Nah, terus misal selanjutnya engineers ya. Kalau kita lihat di sini ada engineers. Nah, di sini kan menunjukkan sesuatu yang jamak. Subjeknya jamak nih. Nah, ya, subjeknya adalah jamak. Nah, kita di sini disuruh mencari nih kira-kira mana yang bisa jadi verb. Nah, ya. Kalau kita lihat
Yang bisa jadi verb yang mana? Necessary, dia bukan verb juga. Terus yang kedua, unneeded itu juga verb. Meskipun bentuknya pasif ada to be, di to be-nya SMA diikuti verb 3. Terus misal hopefully itu juga bukan verb juga. Terus misal next month itu keterangan waktu. Nah, ini juga nggak bisa jadi eh, verb ya, karena keterangan waktu. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, di sini kan kalau kita lihat yang paling logis untuk jadi verb kan yang B. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalimat itu punya subjek dan punya verb, tetapi tidak sempurna. Nah, mungkin verbnya ada yang kurang. Nah, ini kembali ke rumus tadi, rumus ke tenses tadi. Nah ya, ini kembali ke rumus yang tenses tadi. Nah, misal, nah di sini ada kata the plane, ada kata landed misal di sini ya. The plane itu adalah subjek. Ini ada verb nih bentuk ketiga atau bentuk kedua ya. Di sini berarti kan kalimat soal ini dia ada subjek, ada verbnya. Cuman ada yang kayak kurang. Nah, kita lihat di dalam soal TOEFL, di dalam soal TOEFL itu ibarat kata tidak boleh. Nah, di dalam TOEFL itu tidak boleh. Nah, di dalam TOEFL itu tidak boleh double subject ataupun double verb. Nah, misal kalau kita lihat yang A. Nah, pesawat titik-titik mendarat di airport dalam 5 menit. Yang A, it is. The plane itu sudah kata gantinya it. Nggak mungkin juga ketulis the plane it is. Maka double subject kan, the plane itu subjek, it juga subjek, maka double subject nggak boleh. Yang B, it really is, itu juga konsepnya kayak A, ada it juga ada is, nggak boleh double subject. Terus katakanlah, terus is descending misal. Di sini the plane ketemu is paslah oke. Okay. Ada kata descending. Terus ada kata landed di sini, maka dia kan double verb nggak boleh dalam sebuah kalimat ya. Nah, maka double verb di sini juga nggak boleh. Nah, terus misal yang D, yang paling aman, yang paling logis adalah yang nah ya, yang D karena dia will be landed ya. Will be diikuti verb 3. Ini adalah pasifnya future. Nah, terus kita akan lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Nah, misal di sini the boy bla 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 going to the movies with a friend. Di sini kalau kita the boy, kalau jawabannya he is, the boy he is double subject lagi. The boy juga he ketemu he lagi. Yang B he always was itu juga konsepnya kayak yang atas ya. He, the boy he. Terus was going juga bisa, tapi kan ada kata the boy he double subject nggak boleh. Nah, terus kalau kita lihat misal katakanlah uh, is relaxing double verb ya. The boy ketemu is boleh, relaxing ketemu going lah double verb berarti nggak boleh. Nah, oke. Okay. Double verb nggak boleh. Terus yang paling aman adalah yang they will be plus verb in ya. Ini adalah future continuous. Okay. Jadi seperti itulah di skill pertama. Nah, kita akan lanjutkan untuk skill yang kedua karena masih relate dengan skill yang pertama. Jadi kalau tadi skill pertama adalah kita fokus ya, kita fokus pada subjek dan verb, minimal kalimat itu ada subjek ada verb. Nah, ini masih relate juga. Nah, di skill kedua ini adalah eh, ya di skill kedua ini adalah nah kita disuruh berhati-hati ya pada object of preposition. Nah, be careful with object of preposition. Nah, di sini hati-hati dengan yang namanya object of preposition ya. Objek preposisi. Objek preposisi itu adalah seperti
kata benda atau kata ganti yang letaknya setelah preposisi atau kata depan. Nah, ya biasanya objek preposisi itu selalu diletakkan sebelah kanan setelah preposisi di dalam sebuah kalimat. Nah, preposisi itu kata depan, misal kayak kata about, tentang, in, di dalam, on, at, below, under, with, by, of, beside, behind, from, outside, inside, dan sebagainya. Jadi ketika ada kata setelah ini di dalam sebuah kalimat, itu adalah yang namanya object of preposisi. Nah, misal kayak ini nih. Nah, the cat sleeps on the bed. Kucing tidur di atas kursi. Berarti objek preposisinya apa? On the bed, di atas kasur kok kursi, maaf. Terus she reads her book under the lamp. Misal dia membaca bukunya di bawah lampu, maka under the lamp, di bawah lampu adalah objek of preposisi. Terus they play in the garden. Nah, mereka bermain di kebun. In the garden adalah objek of preposisi. Terus he eats his breakfast at the table. Dia makan sarapannya di meja. Makan misal. The bird sings outside the window. Ya, burung bernyanyi di luar jendela. Maka outside the window adalah objek of preposition. Dan sebagainya ya. He sits beside his sister in the bus, misalnya dia duduk di samping saudaranya di dalam bis. Di dalam bis adalah objek of preposisi. The flowers bloom in the garden, ya, bunga mekar di kebun. In the garden adalah objek of preposition. Terus the dog runs around the yard, ya, di sekitaran halaman. Maka around the yard adalah, nah itu dia tadi, object of preposition. Nah, terus bagaimana kalau dia modelnya seperti ini nih? Hati-hati dengan yang namanya object of preposition. Object of preposition itu bisa muncul dan mengecoh keberadaan atau posisi si subjek dan verb. Kan harusnya subjek dan verb itu kan dia jejerannya. Subjek dan verb kan harusnya bersebelahan. Nah, object of preposition itu dia bisa menjadi pihak yang recoki antara subjek dan verb itu langsung jejeran. Nah, misal kalimatnya misal terdiri dari subjek dan verb, misal perjalanan akan berakhir, the trip will last misal. Tetapi ada object of preposition yang dia itu kayak nyelo-nyelo sebuah kalimat itu loh. Mungkin bisa setelah subjeknya atau setelah verbnya atau di tengah-tengahnya atau sebelum subjeknya atau setelah verbnya misal. Misal the trip to the island. Kalau di sini kita lihat yang dikurung adalah object of preposition. Trip ke pulau ya on Saturday. Nah, di hari Sabtu Wilas akan berakhir selesai sebenarnya, tetapi ada objek preposisi lagi ditambah dengan for 3 hours selama 3 jam ya. Nah, perjalanannya ke pulau di hari Sabtu ya akan berakhir 3 jam lagi misal. Sebenarnya kalimat itu kan cuma perjalanannya akan berakhir, udah itu aja. Tetapi ada object of preposition yang dia fungsinya itu kayak membatasi. Jadi seperti menjadi penengah antara subjek dan verb. Nggak langsung ketemu gitu. Nah, misal seperti ini. To Mike, kita lihat tadi to for dia termasuk preposisi. Maka to Mike. Nah, itu adalah object of preposition. Di situ ada kata was a big surprise. Ada kata was. Was tadi kan saya bilang to be, was, were, SMA dia adalah verb. Berarti kalimat di sini kan nggak ada subjek. Padahal kalimat itu harus ada subjek dan verb. Maka kalimat ini nggak ada subjeknya. Ini kan bukan subjek ya. Ini adalah object of preposisi. Maka yang bisa jadi subjek kira-kira yang mana nih? Nah, funny kata sifat, when kata keterangan, ketika, ya kata hubung juga bisa, really adverb. Nah, maka nggak bisa. Yang paling bisa jadi verb adalah, yang bisa jadi subjek adalah the party. Pestanya. Bagi Mike, pestanya adalah sebuah kejutan yang besar. Nah, di situ maka yang benar adalah yang B.
Terus ini nih misal with his friend, dengan temannya. Di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini with his friend adalah object of preposition. Nah, ya, with his friend adalah object of preposition. Terus diikuti dengan kata found. Titik-titik. Nah, ini kan nggak bisa jadi subjek ya. Nah, subjeknya apa? Titik-titik found. Nah, maka kalau kita lihat atau kita buka found, titik-titik found, maka di sini kan kalimatnya ya nggak ada subjeknya. Ada verbnya. Kira-kira mana yang bisa jadi subjek? Berarti antara B atau C kan? He atau letter kan? Maka kita lihat nih di sini. Nah, jawabannya yang B. Dengan temannya, dia menemukan bioskop. Dia menemukan. Nah, maka yang benar yang B. Nah, terus sama halnya with her best friend, she entered the class. Dengan temannya, dia masuk ke kelas atau memasuki kelas. Nah, after reading a book, ini adalah object of preposition. Nah, Andi will go to the class. Go to the class ya. Setelah baca buku, Andi akan pergi ke kelas. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk skill yang kedua. Nah, terus kita akan skill yang ketiga. Nah, kalau tadi adalah hati-hati dengan yang namanya object of preposition. Nah, skill yang tiga ini juga masih relate nih ya. Jadi skill kedua masih relate juga dengan skill pertama. Skill ketiga ini juga relate dengan skill yang pertama. Nah, kita disuruh, be careful with a positive ya. Kita disuruh hati-hati dengan a positif. Kalau tadi hati-hati dengan object of preposition karena dia itu merecoki posisi subjek dan verb. Kalau di sini adalah a positif. A positif itu dia juga sama modelnya, dia merecoki si subjek sama yang verb sebenarnya. A positif itu fungsinya adalah frase atau kata yang fungsinya itu dia mendeskripsikan atau menjelaskan si subjek. Jadi dia itu kayak menjabarkan si subjeknya itu siapa sih atau apa sih. Nah, contohnya ini. A positif bisa diletakkan ya, bisa diletakkan di belakang noun atau pronoun yang dijelaskan atau bisa datang setelah subjek. Misal kalimat itu kan harusnya ada subjek, ada verb ya. Seharusnya tuh gini, Mistira mengajar. Tetapi ada sesuatu kata atau frase yang menjelaskan, misal Mistira seorang guru bahasa Inggris mengajar. Misal seperti itu. Nah, jadi positifnya adalah apa? An English lecture. Terus yang kedua, A positif bisa diletakkan di depan noun atau pronoun yang dijelaskan atau bisa diletakkan sebelum si subjek. Misal, subjeknya cuma Mistira ngajar, selesai. Tetapi dia dijelaskan seorang dosen atau guru bahasa Inggris. Mistira namanya, maksudnya mengajar bahasa Inggris. Nah, maka an English lecture di sini adalah a positif, di mana a positif ini bisa diletakkan sebelum atau setelah subjek yang biasanya ditandai dengan koma. Misal contohnya apa? Kayak di sini, my brother fixes cars, misal. Saudaraku memperbaiki mobil, intinya itu. Tapi dijabarkan, misal saudaraku seorang mekanik memperbaiki mobil. Terus misal, nomor 3, our teacher ini adalah positif. Mr. Johnson misalnya. Ya, Mrs. Johnson, Bu Johnson suka membaca buku cerita. Lah, Bu Johnson itu siapa? Oh, our teacher, guru kita. Jadi kayak dijabarkan. Terus misal the cat Fluffy ya naps under the sun every afternoon. Seekor kucing Fluffy, namanya Fluffy, tidur siang di bawah matahari. Nah, sebenarnya utamanya adalah Fluffy tidur siang di bawah matahari. Cuman kan menjelaskan Fluffy itu siapa? Misal, apakah dia nama orang atau nama apa? Oh, ternyata the cat. Oh, ternyata seekor kucing. Terus misal, our neighbor, tetangga kita. Nah, Pak Smith, Mr. Smith grows vegetables in his garden. Pak Smith itu menanam sayur-sayuran di kebun. Pak Smith itu siapa sih? Loh, tunggu di DWKI. Oh kalah. Misal,
Lisa mendapatkan nilai bagus, UTS misal. Lisa siapa sih? Itu loh wanita, misal itu loh murid baru di kelas. Oh, nah jadi modelnya seperti itu. A positif itu dia menjelaskan si subjek. Terus misal Sarah bermain piano, intinya itu. Tapi jelaskan Sarah itu siapa? Itu loh saudaraku. Oh ya saudaramu ya namanya Sarah itu ya. Nah, jadi seperti itulah positif. Nah, terus kalau misal posisinya di dalam kalimat seperti apa nih? Nah, misal Sally got an A on the exam. Sally dapat nilai A. Sally yang mana tuh orangnya itu loh? Orangnya yang pinter di kelas. Oh alah, oh itu toh misal. Jadi positif itu biasanya ditandai dengan koma. Nah, terus misal di sini soal yang pertama, George is attending the lecture. Nah, kira-kira kita tuliskan positif yang pas untuk menerangkan si George itu yang mana. Oh, ternyata my friend, temanku George menghadiri kuliah, maka yang benar yang D, yang paling mendekati menjelaskan si subjek kan yang D. Terus misal di sini, Sarah jarang melewatkan tembakan basketnya. Nah, di sini kira-kira yang pas untuk menjelaskan si Sarah yang mana? ABCD. Yang A, an excellent basketball player. Seorang apa ya? Seorang pemain basket yang hebat. Nah, Sarah. Nah, ini pas nih. Sarah itu siapa? Itu loh pemain basket yang hebat. Terus misal yang B, yang hampir mirip tapi ada kata is. Di sini sudah ada kata misses ya, miss ya. Terus ada kata is kan berarti double sub, double verb ya, nggak boleh kalau dalam TOEFL. Terus yang C, Sarah is an excellent basketball player. Nah, di sini ngulang. Di sini jadi kayak dua kalimat padahal satu kalimat itu diusahakan itu kayak merangkum dua kalimat. Nah, yang C itu kan berarti kan dia dia ada subjek lagi, ada verb lagi. Padahal kan dalam sebuah kalimat nggak boleh double subjek dan double verb kan. Terus yang nah yang D itu mengacu ke lemparannya bukan si Sarah. Nah, permainannya mengacu ke permainannya si Sarah, bukan si Sarahnya seperti apa dia siapa maksudnya gitu ya. Nah, oke. Terus misal di sini kita akan ke contoh. Nah, misal di sini ada kata my friend, a talented musician. Positifnya apa? Nah, sebenarnya kan utamanya temanku main gitar. Lah, temanmu yang mana? Itu loh, yang musisi itu loh, yang berbakat. Oh, alah, oh dia toh misal. Terus di sini, my brother, an engineer, works for a tech company. Di sini kita lihat, saudaraku bekerja di perusahaan teknologi. Saudaraku yang mana misal saudara yang mana itu loh saudaraku yang seorang insinyur oh ya ya misal. Nah, jadi seperti itu. Terus di sini kita lihat nah terus di sini misal kata nah misal the city known for its history landmarks attracts many tourists di sini ya. Kota itu menarik perhatian banyak turis. Kota yang mana toh? Itu loh yang terkenal dengan sejarah apa ya, bangunan sejarahnya itu. Oh, misal positifnya ya. Terus terakhir, my teacher Mrs. Smith is very kind. Nah, Ibu Smith sangat baik. Ibu Smith itu yang mana? Itu loh guru kita. Nah, jadi seperti itu. Itulah positif. Nah, jadi ibarat kata positif itu juga nyelong-nyelong. Nah, ya, subjek dan verb itu kan harusnya juga ketemu jejer. Tetapi positif itu dia fungsinya adalah ya kayak menjelaskan si subjeknya. Nah, secara makna bagus, tetapi kan kalau kita nggak niteni, itu kan dikiranya itu adalah subjek, padahal dia fungsinya adalah menjelaskan si subjek. Jadi pada intinya, sekti 2 dan 3, baik positif dan objek preposition, gunanya itu adalah merecoki subjek dan verb. Jadi intinya ketika mengerjakan soal TOEFL, terutama di bagian serangkaian and written expression, fokus kepada subjek dan verb-nya dulu. Jangan lupa siapa yang bisa jadi subjek kalian kalian pelajari, itu siapa yang bisa jadi verb atau subjek dan verb itu harus sinkron ya. Ketika dia misal di dalam sebuah kalimat apakah ini pola aktif pola pasif kalian harus bisa niteni
dengan memperhatikan segala rumus atau formulanya masing-masing. Nah, I think that's all Miss meeting today. Thank you very much for your attention. Insya Allah see you next week. Kita akan lanjutkan di skill-skill berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.